Pada era sekarang, banyak orang merasa tercekik oleh realita ekonomi. Kenaikan harga kebutuhan pokok begitu pesat, sedangkan penghasilan seringkali stagnan atau tak seimbang dengan inflasi. Misalnya, menurut Liputan 6, banyak pekerja melaporkan gajinya tak lagi cukup untuk menutup kebutuhan dasar dan gaya hidup sehari-hari. Bahkan, survei BPS menunjukkan biaya hidup di Jakarta per bulan bisa mencapai sekitar 14,8 juta rupiah, sementara rata-rata gaji pekerja hanya di kisaran 2-3 juta rupiah. Angka-angka ini memicu kekhawatiran, bagaimana kita bisa menabung atau merencanakan masa depan jika gaji habis lebih cepat. Kondisi serba mahal inilah yang mendorong banyak orang, terutama generasi muda, untuk mencari jalan keluar kreatif. Kondisi ini kami sebut ekonomi mencekik. Banyak dari kita yang mengalaminya. Gaji bulanan terasa numpang lewat, cepat habis untuk kebutuhan sehari-hari. Pesan dari para ahli keuangan pun makin jelas. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Cerita nyata di lapangan juga menarik. Misalnya, Hana, 23 tahun, yang harus bekerja sampai tengah malam karena selain menjadi konten kreator di siang hari, ia juga menjadi manajer klub voli di malam hari untuk menambah pendapatan. Kondisi seperti ini semakin umum. Alasan utamanya sederhana. Gaji dari pekerjaan utama saja sudah tidak mencukupi. Mengapa gaji bulanan kini sering terasa tidak cukup? Pertama-tama, tekanan inflasi dan kenaikan biaya hidup adalah biang kerok utamanya. Harga kebutuhan pokok seperti bahan makanan, sewa rumah, transportasi, dan bahkan pulsa internet terus naik, sementara kenaikan gaji justru lambat atau bahkan tidak naik. Hasilnya, daya beli melemah. Seperti yang disoroti Liputan 6, kenaikan harga barang-barang pokok secara signifikan mengecilkan ruang gerak finansial pekerja. Artinya, sebagian besar pendapatan bulanan hanya habis untuk memenuhi kebutuhan dasar saja. Belum lagi jika ada utang, cicilan, atau keinginan seperti jalan-jalan dan investasi kecil-kecilan. Fakta lain memperkuat gambaran sulitnya kondisi ini. Penelitian LPM UI mencatat bahwa 8,2% pekerja di Indonesia, sekitar 19,3 juta orang, memiliki pekerjaan sampingan. Temuan itu menunjukkan fenomena side hustle lebih tinggi dibanding negara lain. Dua peneliti LPM UI menegaskan, angka sebesar itu menandakan banyak pekerja merasa penghasilan dari pekerjaan utama mereka belum memadai. Bahkan, mereka menemukan bahwa median gaji pekerja dengan pekerjaan sampingan hanya sekitar 1,6 juta rupiah. Sedangkan yang tanpa pekerjaan sampingan sekitar 2,2 juta rupiah. Artinya, justru pekerja berpenghasilan rendah cenderung punya side hustle. Selain itu, data bank dan pengamat ekonomi menyebut rata-rata gaji nasional masih di kisaran 3-4 juta rupiah, di bawah rata-rata biaya hidup di kota besar. Dengan kondisi ini, banyak orang terpaksa berhemat ketat atau mencari sumber penghasilan tambahan hanya untuk bertahan. Kondisi ketidakcukupan gaji ini bukan hanya dirasakan oleh karyawan biasa. Para profesional sekalipun sering harus menyesuaikan gaya hidup dan membagi porsi keuangan dengan lebih ketat. Pengamat keuangan menekankan, dalam situasi seperti ini kita sebaiknya tidak hanya mengencangkan ikat pinggang, tapi juga memutar otak untuk pendapatan tambahan. Artinya, selain menabung, mencari kerja ekstra, side hustle menjadi langkah praktis agar kebutuhan pokok tetap terpenuhi. Hal ini yang akan kita bahas dalam segmen berikutnya. Seperti apa sih sebenarnya side hustle itu dan mengapa penting di zaman sekarang? Istilah side hustle semakin populer belakangan ini. Singkatnya, side hustle adalah pekerjaan atau usaha tambahan yang kamu jalani di luar pekerjaan utama. Tujuannya tentu untuk menambah penghasilan, tapi tidak sekadar itu saja. Banyak orang memilih side hustle karena ingin menyalurkan passion atau skill yang belum tersalurkan dalam pekerjaan utama. Misalnya, jika kamu suka menulis, mungkin kamu mulai menulis blog atau artikel lepas di waktu luang. Jika kamu hobi desain, coba menawarkan jasa desain grafis secara online.
Atau peminat olahraga seperti Hana di kisah tadi yang menjadikan hobinya sebagai peluang usaha sampingan. Kenapa side hustle menjadi begitu penting sekarang? Ada beberapa faktor. Pertama, faktor ekonomi seperti yang sudah dibahas tadi. Kenaikan biaya hidup membuat banyak orang mencari tambahan penghasilan. Dengan gaji utama yang dirasa belum cukup, side hustle menjadi solusi praktis agar kebutuhan tetap terpenuhi tanpa harus menambah jam kerja di kantor. Kedua, kemajuan teknologi dan digitalisasi memudahkan siapapun memulai side hustle tanpa modal besar. Akses platform online, media sosial, dan marketplace memungkinkan kita menjalankan usaha atau jasa secara fleksibel saat malam hari, akhir pekan, atau bahkan sambil istirahat di rumah. Selain faktor ekonomi dan teknologi, ada juga faktor personal. Banyak generasi muda menekuni side hustle untuk menyalurkan passion sekaligus mengasah skill baru. Alih-alih bosan dengan rutinitas 9-5, mereka mencoba berbagai hal kreatif seperti berjualan online, membuat konten YouTube, TikTok, atau membuka kelas les secara daring. Tren gaya hidup ini menunjukkan generasi muda kita cenderung terbuka pada konsep multiple income stream. Artinya, mereka lebih memilih punya banyak sumber pemasukan daripada bergantung hanya pada satu pekerjaan. Semua alasan inilah yang membuat side hustle tidak sekadar tren, tapi menjadi kebutuhan dan peluang penting di era sekarang. Sebelum terlalu jauh membahas detail, perlu diluruskan. Apa bedanya side hustle dengan sekadar pekerjaan tambahan atau pekerjaan sampingan biasa? Dalam praktiknya di Indonesia, istilah-istilah ini kadang dipakai bergantian, tapi sebenarnya ada perbedaan nuansa. Side hustle biasanya lebih menekankan pada aspek kreativitas, passion, dan fleksibilitas. Menurut beberapa sumber, side hustle seringkali merupakan wujud usaha sendiri yang dikelola secara mandiri, seperti berwirausaha kecil atau proyek freelance yang kamu atur sendiri. Perbedaan utama pertama adalah tujuan dan passion. Jika kamu memilih side hustle, biasanya ada unsur hobi atau minat yang dipenuhi. Misalnya, seseorang yang hobi fotografi mungkin memilih menjadi fotografer lepas untuk memotret event atau menjual karya fotonya. Fokusnya bukan hanya uang, tapi juga kepuasan pribadi. Sementara itu, pekerjaan sampingan tambahan, side job, bisa jadi lebih sekadar mencari uang tambahan dan tidak selalu sesuai passion. Contohnya, kamu mungkin bekerja paruh waktu sebagai admin toko jika perlu uang ekstra, meskipun itu bukan bidang keahlianmu. Kedua, pemberi kerja dan fleksibilitas. Dalam side hustle, banyak aspek yang kamu kontrol sendiri. Glintz menyebut bahwa side hustle sering identik dengan usaha kecil yang dibangun sendiri, alias self-employment. Kamu bebas menentukan waktu, tempat, dan cara kerjamu selama tetap konsisten dalam memenuhi komitmen. Sebaliknya, pekerjaan sampingan formal biasanya melibatkan kontrak dengan pihak lain, misalnya perusahaan atau klien, dengan aturan jam kerja tertentu. Misalnya, menjadi karyawan magang paruh waktu atau freelancer dengan deadline yang ditetapkan orang lain. Perbedaan ini membuat side hustle cenderung lebih fleksibel dibanding pekerjaan tambahan biasa. Ketiga, beban kerja dan benefit. Dalam side hustle, beban kerja, tugas, jam, dan target bisa kamu atur sendiri. Bila kamu memutuskan hari itu ingin fokus di side hustle, kamu yang menentukan seberapa banyak yang dikerjakan. Sedangkan pekerjaan sampingan dengan pemberi kerja biasanya memiliki tuntutan tertentu yang mungkin tidak bisa diubah. Dari sisi manfaat, side hustle memberi peluang pendapatan tambahan sambil mengasah skill dan mengejar kepuasan pribadi. Sementara, side job tambahan lebih menitik beratkan pada penghasilan ekstra. Yang jelas, kedua jenis ini punya tujuan sama, yakni menambah pendapatan, tapi pendekatan dan nuansanya berbeda. Memulai side hustle memang menjanjikan, tapi bukan berarti tanpa tantangan. Tantangan pertama yang sering muncul adalah manajemen waktu. Bagaimana membagi fokus antara pekerjaan utama, side hustle, dan kehidupan pribadi.
Seperti diungkap fajar.co.id, banyak pekerja mendapati sulit mengalokasikan waktu secara seimbang antara tanggung jawab utama dan pekerjaan sampingan. Tanpa perencanaan yang matang, kita bisa kewalahan. Kerja lembur di kantor, lalu lembur lagi untuk side hustle. Hal ini rentan memicu kelelahan mental atau burnout. Tantangan kedua adalah konsistensi dan disiplin. Side hustle sering butuh upaya jangka panjang. Banyak orang terburu-buru ingin melihat hasil besar dalam waktu singkat, padahal membangun kepercayaan dan reputasi memerlukan proses. Tanpa perencanaan atau target yang jelas, kita mudah teralihkan atau bahkan menyerah di tengah jalan. Kesalahan umum misalnya, tidak menetapkan jadwal pasti, sehingga alih-alih produktif justru sering terbengkalai karena alasan sibuk urusan kantor. Selanjutnya, ada tantangan legalitas dan finansial. Masih banyak pelaku side hustle yang ragu atau abai soal pengelolaan formal, seperti perizinan atau pajak. Padahal, jika pendapatan tumbuh signifikan, kewajiban pajak dan aspek hukum tidak bisa diabaikan. Selain itu, modal usaha mungkin terbatas, jadi perlu kreatif dalam memulai bisnis dengan modal minim dulu. Ada juga potensi konflik kepentingan. Beberapa perusahaan menetapkan aturan, seperti larangan karyawan bekerja di bidang yang sama dengan bisnis perusahaan. Jadi, penting memastikan side hustle kita tidak bentrok dengan aturan kantor atau kontrak kerja. Semua tantangan ini wajar dialami siapapun saat memulai. Yang terpenting adalah mengenali dan mengatasinya. Menurut tim LPM UI, sisi positifnya, asalkan dikelola dengan baik, side hustle bisa jadi solusi jitu menambah penghasilan. Namun, memang perlu diingat, beban ganda bisa memengaruhi kualitas hidup. Seperti yang diingatkan kata data, pekerjaan ekstra yang terus-menerus tanpa jeda dapat menambah tekanan fisik maupun mental, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan dan produktivitas kita. Oleh karena itu, kesadaran untuk menjaga keseimbangan menjadi kunci. Setelah memahami apa itu dan tantangannya, selanjutnya kita bahas bagaimana memilih side hustle yang tepat. Langkah pertama adalah kenali passion dan keahlianmu. Apa hobi atau keterampilan yang sudah kamu kuasai? Misalnya, jika kamu ahli memasak, mungkin menjajakan kue rumahan atau catering kecil-kecilan bisa jadi pilihan. Jika kamu fasih berbahasa Inggris, coba buka kursus privat online atau terjemahan lepas. Populix menekankan bahwa side hustle sering didasari oleh minat pribadi. Carilah sesuatu yang kamu nikmati agar prosesnya menyenangkan, dan hasilnya pun maksimal. Langkah kedua, cari peluang pasar. Amati kebutuhan orang-orang di sekitar atau tren saat ini. Dengan maraknya platform digital, peluang bisnis pun semakin beragam. Fajar.co.id mencatat contoh side hustle populer, berjualan online di marketplace, menjadi konten kreator, YouTuber, streamer, atau jasa freelance, desain grafis, penulisan, foto video. Cek platform seperti Instagram, TikTok, atau aplikasi jual beli. Lihat apa yang sedang banyak diminati. Misalnya, banyak yang mulai usaha dropship, jualan fashion, atau catering minuman kekinian, peluangnya selalu ada sepanjang ada pasar. Langkah ketiga, mulai kecil dan uji pasar. Kamu tidak perlu langsung ambil risiko besar. Mulailah dengan yang sederhana. Buat contoh produk jasa kecil, tawarkan pada teman atau di medsos, lalu minta feedback. Jika sudah ada respons positif, kembangkan perlahan-lahan. Misalnya, Hana dalam contoh tadi mulai sebagai manajer klub voli amatir karena itu hobi dan modalnya pun kecil. Hasilnya cukup untuk menambah penghasilan bulanan. Sebaliknya, jika kamu suka menulis, kamu bisa coba menulis artikel di blog pribadi atau platform freelance dan lihat apakah ada yang bersedia membayar karyamu. Terakhir, manfaatkan teknologi. Era digital memudahkan kita memulai tanpa modal besar. Daftar saja akun di marketplace, e-commerce, atau platform freelance. Ikuti forum komunitas atau grup medsos sesuai bidangmu, jalin koneksi, pelajari cerita sukses orang lain, dan terus tingkatkan skill. Intinya,
Temukan titik temu antara passion, keahlian, dan kebutuhan pasar. Dengan cara ini, side hustle yang kamu pilih tidak hanya cocok di hati, tapi juga berpeluang menghasilkan. Memiliki side hustle berarti kamu harus jeli mengatur waktu. Salah satu kunci utama adalah disiplin jadwal. Misalnya, tentukan hari dan jam khusus untuk side hustle-mu. Bisa setiap sore setelah pulang kantor atau akhir pekan. Jangan sampai waktu istirahat atau tugas utama terganggu. Seperti yang disebut fajar.co.id, manajemen waktu adalah tantangan nyata dalam dunia side hustle. Oleh karena itu, buatlah jadwal yang realistis. Tuliskan target harian atau mingguan. Hari Senin, Rabu fokus di kantor. Kamis malam kerja sampingan, Sabtu 2 jam buka toko online, dan seterusnya. Dengan merencanakan jadwal, kamu membantu diri sendiri untuk konsisten. Konsistensi juga berarti komitmen pada rutinitas. Sekali jadwal dibuat, patuhi itu. Ingat, kesuksesan side hustle tidak datang dalam semalam. Sebagaimana disadari para pemula, seringkali kegagalan awal datang dari kurangnya perencanaan atau terlalu berharap hasil cepat. Untuk itu, mulailah dengan target kecil. Misal 1 artikel seminggu atau menjual 5 produk per bulan. Setelah terbiasa, skala secara bertahap. Pastikan juga kamu beristirahat cukup. Jangan sampai karena kebanyakan bekerja, kesehatan terganggu atau performa di kantor drop. Fakta kata data juga menegaskan, tanpa keseimbangan yang baik, beban ganda akan memengaruhi kesehatan fisik dan mental kita. Manfaatkan alat bantu dan strategi produktivitas. Gunakan kalender digital untuk mengingatkan tenggat, aplikasi pengatur to-do list, atau teknik Pomodoro. Fokus 25 menit, istirahat 5 menit, agar waktu efektif. Hindari multitasking berlebihan. Jika sedang mengerjakan proyek side hustle, fokuslah sampai selesai. Baru pindah tugas kantor, dan sebaliknya. Dan yang tak kalah penting, komunikasikan niatmu bila perlu. Misalnya, atur pengertian dengan keluarga atau teman bahwa saat jam tertentu, kamu harus fokus pada kerjaan tambahan. Komunikasi baik membuat orang terdekat mendukung. Intinya, strategi waktu dan konsistensi adalah soal komitmen. Kamu mungkin hanya punya beberapa jam ekstra per minggu, tapi jika digunakan dengan konsisten, hasilnya tetap bisa signifikan. Justru dengan konsistensi, kerjaan sampingan kecil-kecilan bisa tumbuh menjadi sesuatu yang serius. Suatu saat, side hustle-mu mungkin sudah menghasilkan cukup signifikan. Bagaimana mengubahnya menjadi sumber pendapatan yang serius? Pertama, treat it like a real business. Artinya, perlakukan side hustle bukan sekadar proyek hobi, tapi kelola secara profesional. Pisahkan keuangan. Buat rekening khusus bisnis atau catat arus kas secara teratur. Mulai pikirkan tentang branding. Agar lebih dipercaya, tambahkan sentuhan profesional. Misalnya, logo bisnis, halaman media sosial yang rapi, atau bahkan kemasan produk menarik. Kedua, investasi untuk mengembangkan usaha. Jika keuntungan bertambah, reinvest sebagian untuk modal. Misalnya, beli peralatan baru, tingkatkan kualitas bahan baku, atau bayar iklan. Saat permintaan meningkat, pertimbangkan untuk merekrut rekan atau asisten paruh waktu supaya kamu tak kewalahan. Jangan ragu untuk belajar hal baru, riset pemasaran digital, ikuti kursus singkat, atau minta masukan dari mentor bisnis kecil. Semakin serius kamu mengelola, makin besar peluang side hustle bisa jadi sumber pendapatan utama. Ketiga, legalitas dan bisnis plan. Jika side hustle-mu sudah menjanjikan, saatnya memikirkan legalitas usaha. Apakah perlu izin usaha, NPWP, atau perusahaan? Atur pola kerja yang jelas, misalnya jam operasional atau kontrak kerja jika melibatkan orang lain. Ini akan menumbuhkan kepercayaan konsumen atau klien. Selain itu, buat rencana jangka panjang. Apakah targetmu cuma menambah penghasilan sampingan, atau suatu saat ingin berhenti kerja utama dan fokus penuh? Banyak pebisnis sukses di masa depan bermula dari side hustle.
Misalnya, seorang pembuat kopi rumahan yang kemudian membuka kafe sendiri, atau content creator yang akhirnya dijadikan profesi. Dengan strategi yang tepat dan pertumbuhan yang stabil, pintu untuk naik level side hustle sangat terbuka lebar. Yang tak kalah penting, gunakan pencapaian tersebut sebagai prediksi perlindungan finansial. Data LPM UI menyoroti bahwa sebagian besar pekerjaan baru di Indonesia bergaji relatif rendah. Dengan kondisi ekonomi seperti itu, memiliki sumber penghasilan alternatif bisa menjadi penyelamat. Jika suatu saat terjadi pemutusan hubungan kerja atau keperluan mendesak lain, side hustle yang sudah mapan bisa menopang kebutuhanmu. Dengan begitu, usaha sampingan bisa benar-benar menjadi pondasi keuangan yang serius. Lebih dari sekadar menambah rupiah di kantong, sisi hustle sejatinya membawa nilai lebih, kemandirian dan pemenuhan diri. Saat menjalani side hustle, kamu belajar mengelola waktu, mengasah keterampilan baru, dan merasakan kontrol atas hidupmu sendiri. Populix menyoroti manfaat ini, bahwa side hustle sering memberikan self-fulfillment, rasa puas dan bahagia karena melakukan hal yang kita sukai sambil tetap berpenghasilan. Ini artinya, bukan hanya pundi-pundi bertambah, tapi jiwa kita juga terasa lebih mandiri. Dengan kemandirian finansial yang terbentuk, tekanan atas gaji yang tak lagi mencekik menjadi berkurang. Kita tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bos atau satu sumber pendapatan. Selain itu, keberhasilan side hustle dapat meningkatkan rasa percaya diri. Kamu tahu bahwa kamu bisa berhasil menjalankan usaha sendiri. Di atas segalanya, memiliki side hustle mengajarkan kita pentingnya kreativitas, inisiatif, dan mental kewirausahaan. Jadi, bagi kawan-kawan muda yang sedang berpikir untuk memulai, ingatlah, side hustle bukan cuma soal uang tambahan, melainkan tentang membangun kemandirian dalam hidup. Mulailah dari yang kecil, konsisten, dan belajar terus-menerus. Seperti kata pepatah, menanam hari ini akan menuai di masa depan. Jangan biarkan era serba mahal menghalangi langkah. Justru era ini adalah momentum untuk kita berkreasi, berinovasi, dan menemukan potensi diri. Dengan semangat dan strategi yang tepat, side hustle dapat membuka jalan menuju kemandirian finansial yang sesungguhnya.